Halo semuanya, kembali lagi di channel Sosio Mali. Kali ini kembali di konten baca buku ya. Kali ini kita akan bahas novel dari George Orwell, yaitu 1984 ya, 1984. Nah, novel ini menarik ya karena novel ini ditulis oleh George Orwell ya, yang novel lainnya pernah kita bahas, yaitu Animal Farm ya. Ini novel yang cukup bestseller ya, bestseller internasional, dan ini novel yang kemudian bisa merefleksikan kita bagaimana sebuah kondisi zaman yang terjadi di sebuah masyarakat ya, kira-kira seperti itulah. 1984 ini yang ditulis oleh George Orwell, ini adalah sebuah novel yang legendaris ya. Jadi pertama kali diterbitkan pada tahun 1948 ya. Novel ini kemudian dianggap sebagai salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dan sering dibahas pada abad ke-20 ya. Kemudian menawarkan gambaran yang menakutkan tentang sistem totalitarianisme, kemudian pengawasan dan erosi kebebasan individu. Ya, kira-kira bagaimana ulasan dari novel George Orwell 1984 ini? Nah, 1984 ini berlatar di negara fiksi ya, yang bernama Oceania ya, di sebuah negara super yang dikuasai oleh partai yang dipimpin oleh sosok yang misterius yang bernama Big Brother ya. Dalam novel ini ada tokoh protagonis ya yang diceritakan, yaitu Winston Smith ya. Dia adalah seorang anggota rendah dari partai yang bekerja di Kementerian Kebenaran ya, tempat ia bertugas memalsukan catatan sejarah agar sesuai dengan narasi partai ya. Jadi dalam sistem totaliter gitu ya, seringkali dipimpin oleh satu partai yang sangat berkuasa ya, dan biasanya dalam sistem totalitarianisme ada divisi yang kemudian mencatat sejarah atau memanipulasi sejarah, yang catatan sejarahnya harus sesuai dengan apa yang dinarasikan oleh partai ya. Jadi tujuannya untuk menghegemoni dan untuk menguasai masyarakatnya. Nah, jadi dalam dunia yang dipenuhi pengawasan, kemudian ada namanya polisi pikiran ya, kontrol terhadap pikiran. Winston ini kemudian yang dia sendiri adalah bagian dari partai penguasa itu, mulai merasa risih ya, dengan rezim yang menindas ya. Kemudian ia memberontak secara diam-diam, termasuk dengan menjalin hubungan terlarang dengan seorang perempuan yang bernama Julia, dan mencari kebenaran di balik kekuasaan partai ya. Namun pemberontakannya berakhir dengan tragis ya. Dia ditangkap, disekap, dan dipaksa untuk tunduk sepenuhnya kepada partai ya. Ini dalam novel 1984 ini, George Orwell setidaknya menuliskan beberapa tema-tema ya, tema-tema yang kemudian dihadirkan dalam narasi cerita di dalam novel ini ya. Jadi novel ini kemudian menuliskan terhadap isu-isu totalitarisme dan kontrol sosial ya. Jadi Orwell ini dalam 1984 ini menggambarkan masyarakat di mana negara mengontrol setiap aspek kehidupan ya, dari perilaku publik hingga ranah pribadi. Kemudian partai kemudian mengontrol setiap pikiran, mengontrol setiap perbuatan, yang kemudian melihat atau mengajarkan bahwa kebebasan adalah sebuah perbudakan ya. Jadi ketidaktahuan adalah kekuasaan. Jadi mencerminkan manipulasi kebenaran dan pembalikan realitas. Jadi dalam sistem totalitarianisme itu semua dikontrol ya oleh negara yang kemudian dikuasai oleh sebuah partai, sehingga hal-hal yang kemudian bertentangan terhadap mereka kemudian harus disingkirkan. Kemudian diajarkanlah sistem tunduk sepenuhnya terhadap kekuasaan partai, yang kemudian ketundukan itu atau kekuasaan itu kemudian dimanifestasikan atau dilanggengkan tidak hanya dengan cara-cara kekerasan, tapi juga dengan cara-cara yang hegemonik ya, misalkan dengan menuliskan sejarah yang kemudian sesuai dengan kemauan partai, atau menciptakan narasi-narasi yang kemudian membuat masyarakat harus patuh dan tunduk terhadap kekuasaan partai seperti itu. Nah, kemudian isu-isu lain ya dalam novel ini dijelaskan bahwa dalam sistem totalitarisme itu negara kemudian
melakukan kontrol sosial yang sangat ketat ya. Kontrol ini kemudian tidak hanya mengontrol urusan-urusan publik, tapi juga mengontrol hal-hal yang sangat pribadi, yang privasi seperti itu. Sehingga masyarakat atau rakyat ya, mereka dengan sendirinya melakukan self-censoring terhadap apa yang ia katakan dan apa yang ia pikirkan. Nah, itu yang kemudian terjadi dalam masyarakat atau sistem yang totaliter. Nah, kemudian dalam novel ini juga menceritakan atau menggambarkan bahwa bahasa kemudian digunakan oleh penguasa untuk memanipulasi kekuasaan ya, seperti itu. Jadi bahasa kemudian digunakan untuk mengontrol pikiran. Jadi kosakata atau bahasa yang digunakan oleh kekuasaan itu tujuannya adalah untuk melanggang kekuasaan dan kemudian mengontrol pikiran-pikiran yang reaktif terhadap kekuasaan. Artinya bahwa ide atau pikiran terkait dengan pemberontakan terhadap kekuasaan itu harus dicegah. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan cara menciptakan bahasa, dan bahasa itu kemudian digunakan untuk mengontrol masyarakat, terutama dalam hal ini adalah mengontrol pikiran masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, dalam buku ini juga menjelaskan juga ya, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa sejarah juga kemudian digunakan oleh kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi narasi sejarah kemudian dibelokkan atau dimanipulasi agar sejarah itu berpihak pada kekuasaan, sehingga dengan sendirinya rakyat itu akan mempercayai bahwa sejarah yang kemudian dibuat itu adalah sejarah yang dianggap benar, dan kemudian itu yang kemudian dimanfaatkan oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya, sekaligus mengontrol pikiran masyarakat, mengontrol masa lalu masyarakat, seperti itu. Nah, dalam novel ini juga menceritakan tentang bagaimana kompleksitas antara individualitas dengan konformitas di dalam sebuah partai ya. Jadi dalam novel ini diceritakan bagaimana seorang tokoh itu sangat dilematis ya, ketika kemudian apakah dia akan memperjuangkan individualitasnya sebagai manusia atau tunduk terhadap ketentuan partai ya. Nah, pada akhirnya dalam novel ini diceritakan bahwa dalam sistem yang totaliter ini seringkali individu-individu kemudian merelakan kepentingan individualitasnya demi kepatuhan terhadap partai yang berkuasa, karena ancamannya sekali lagi adalah kalau misalkan dia punya pikiran yang bertentangan dengan partai, akan dianggap pemberontak, akan dianggap ancaman, dan kemudian itu akan pasti dianggap salah, dan kemudian ancamannya adalah hukuman yang sangat berat, seperti itu. Nah, novel ini menjadi sangat menarik karena novel ini sangat provokatif ya, yang kemudian bisa menggambarkan kondisi sosial, politik, dan budaya pada sebuah masyarakat yang totaliter. Nah, novel ini sangat menarik ya, walaupun novel ini sudah dibuat sangat lama, tapi 1984 ini dirasa tetap sangat relevan ya sejak pertama kali diterbitkan. Nah, kemudian karena apa? Relevannya apa sampai saat ini? Karena ternyata banyak aspek-aspek yang kemudian dihadirkan dalam novel ini sangat relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini gitu ya, dimana seiring dengan kemajuan zaman, era digital semakin canggih, harusnya kebebasan itu semakin bertambah baik, tapi ternyata di era digital saat ini juga justru pengawasan otoritarianisme yang kemudian dilakukan oleh kekuasaan itu menjadi lebih canggih gitu ya, karena pengawasannya tidak lagi sekedar catatan sejarah yang tekstual di dalam buku, tapi juga pengawasannya secara digital. Kemudian munculnya berita-berita palsu atau berita hoax ya, dan manipulasi politik, sehingga novel ini, 1984 ini menjadi peringatan yang kuat bagi kita ya dalam masyarakat yang demokratis tentang bahaya dari otoritas yang tidak terkendali dan pentingnya menjaga kebenaran dan kebebasan. Sehingga jika kita percaya bahwa dalam masyarakat demokratis kok
masih ada lembaga yang sangat superpower, lembaga yang sangat kuat dan tidak bisa dikritisi. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa otoritarianisme akan kemudian hidup kembali. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat menarik ya. Apakah gambaran-gambaran itu ada dalam masyarakat di sekitar kita? Nah, silakan teman-teman bisa baca ya, baca kembali buku ini. Menarik ya, bukunya menarik dan kita bisa merefleksikan kondisi masyarakat saat ini. Apakah masyarakat kita saat ini masih dikontrol oleh kekuasaan lewat catatan sejarah atau berita-berita palsu yang kemudian beredar saat ini, misalkan melalui buzzer dan lain sebagainya untuk menarasikan kepentingan kekuasaan dan mensensor atau mengendalikan narasi-narasi yang berlawanan dengan kekuasaan. Apakah masih seperti itu? Nah, kalau masih seperti itu, nanti Activer ini bisa menjadi refleksi bahwa hal-hal seperti itu adalah tanda bahaya bahwa masyarakat totaliter akan kembali muncul. Nah, itu ya kira-kira teman-teman ulasan sekilas dari novel Nanti Activer-nya George Orwell. Mudah-mudahan teman-teman bisa membacanya langsung dan bisa merefleksikan apa yang terjadi saat ini dengan apa yang ada di dalam novel Nanti Activer. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa membahas buku-buku yang lain. Terima kasih.